Halo semuanya, di video ini saya mau membahas tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Salman H. Saya taruh sini ya. Long time no see bang, katanya. Bang mau nanya chord AB, BB, dan chord yang ada B semuanya bang. Saya nyalain dulu kali biar silau sekali. Jadi mari saya perjelas di sini. Memang bukan sering kali sih, hampir di setiap video saya memberikan tulisan berupa chord ya. Setiap saya mencontohkan beberapa lagu gitu, saya contohkan dan ada tulisan chordnya melalui proses editing di sini. Dan seringkali ada chord yang ada B kecilnya kayak gitu. Saya luruskan dulu, sebenarnya yang dimaksud B kecil itu bukan huruf B, melainkan tanda yang kita sebut dengan istilah mall. Mall bukan berarti pusat perbelanjaan ya, itu mall yang beda lagi. Kalau yang pusat perbelanjaan itu tulisannya MALL, mall. Tapi kalau dalam istilah musik, MOL, mall, itu artinya sebuah tanda untuk menurunkan setengah nada. Ya, jadi untuk bentukannya kan seolah-olah seperti huruf B, dan saya ketika ngedit itu tidak menemukan tanda yang cocok. Jadi untuk mempermudah, sebenarnya salah sih. Saya pakai huruf B kecil tuh sebenarnya agak-agak menjerumuskan, tapi ya untuk editor saya ini memang tidak ada logo mall seperti itu. Padahal aslinya itu bentuknya seperti ini guys. Mall. Ini namanya mall ya. Mall. Aduh, tulisan gua kenapa begini amat ya. Yang artinya menurunkan setengah nada. Berkebalikan arti dengan tanda crash. Bukan Crash Bandicoot, itu adalah tokoh di game PlayStation. Crash yang saya maksud seperti ini, bentuknya pagar ya. Kita mungkin istilah kekiniannya hashtag gitu, padahal ini sebenarnya bukan hashtag guys. Dalam istilah musik ini namanya crash. Crash itu fungsinya menaikkan setengah nada, mall itu fungsinya menurunkan setengah nada. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada nada ini. Kalau nada barusan kita kasih crash, artinya dinaikin setengah nada. Jadi nah, setengah nada tuh harganya segitu. Bunyinya akan jadi segitu. Dari nada awal dipakein crash. Sedangkan kalau kita balikin nada awal lagi, kalau kita kasih mall gimana? Dari jadi gitu ya. Naik dan turunnya berasa ya, ngerti ya? Nah, terus balik lagi ke pertanyaannya Salman H di sini, nanya chord berarti kita mulai dari sini sudah bisa membacanya dengan A mol, B mol gitu ya. Cuma untuk penulisan ini saya harus memperjelas di sini. Kalau nulis chord itu kita tulis dengan huruf besar. Jadi penulisannya Salman di sini lebih tepat jika A-nya di AB itu ya. A mol maksudnya A mol, A-nya gede, huruf B kecil itu sebagai mol gitu. Jadi ya, gue nulisnya di mana ya? Jadi alih-alih menulis begini, tulislah begini. Walaupun kalau secara tulisan ya ini sebenarnya tanda mol A mol gitu ya. Jadi A-nya tuh kudu gede dia. Sama halnya kayak dia tulis BB di situ. Sebenarnya malah bingung istilah musik kalau kayak gini. B yang depan ini sebagai chord dia harus huruf gede. Nah, B huruf kecil di sini sebenarnya bukan B, tapi ini tanda mol. B mol. B yang diturunin setengah. Kalau A mol, A yang diturunin setengah. Kayak gitu. Nah, kalau kita berangkat dari urutan yang punya formula ini, nah, apakah kalian familiar dengan ini? 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Ini adalah rumus interval antar nada. Apa maksudnya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah? Ini adalah jarak. Jarak pertama yang satu ini adalah jarak dari C. Kita berangkat dari C ya biasanya. C ke D. C ke D itu jaraknya 1 nada, alias 2 semitone. Gimana gue jelasin? Kita berangkat dulu aja dari teorinya ya. Dari D ke E
jaraknya juga 1. Dari E ke F, nah ini yang setengah. Gue selesaiin dulu aja deh. Dari F ke G itu jaraknya juga 1. Dari G ke A jaraknya juga 1. Dari A ke B jaraknya juga 1. Tapi dari B ke C lagi, C tinggi ini berarti ya, oktav tingginya ini, jaraknya setengah. Kayak gitu. Hal yang bisa kita tangkap dari sini adalah dari E ke F jaraknya setengah. Ya udah, artinya ketika E digeser setengah nada, dia langsung ketemu sama F. Tapi kalau kita lihat dari C ke D ini jaraknya 1, berarti ada something di antara ini. Ya kan? Sama kayak dari E ke F setengah maka langsung ketemu. Tapi kalau dari C ke D, kalau mau 1 maka kan 2 kali setengah. Setengah lagi. Nah, ketika C ditambah setengah, dia akan ketemu something sebelum ke D, yaitu C crash. Ya dong. Karena kan saya bilang tadi, crash itu menaikkan setengah nada. Maka kalau C dikasih naik setengah nada, maka namanya jadi C crash. C crash dinaikin lagi setengah nada, ketemulah D dia. Nah gitu. D diturunin setengah nada, maka jadi D-mol namanya kan. D-mol, diturunin setengah nada jadi D-mol. Nah, mereka ketemu di tengah-tengah nih. C naik setengah sama D turun setengah, sama tuh. Berarti C crash sama D-mol itu sama. Sama nadanya maksudnya ya, nadanya sama. Bunyinya tuh C crash tuh nadanya bunyinya di sini nih. Karena ini C. C di situ, C crash di. Sedangkan D di sini kan. D-mol berarti sama juga, nadanya tuh sama, ketemunya di sini. Cuma berbeda nama. Ibarat kata lo jadi nunggu gua nulis kan jadinya. Ibarat kata sofa sama couch, artinya mah sama, tulisannya beda tapi artinya kan sama. Nah, sama halnya kayak C crash sama D-mol, tulisannya beda, nadanya mah sama. Nah, kayak gitu. Balik lagi ke pertanyaan Salman H. Chord A-mol, B-mol, dan chord yang ada mol semuanya bang. Kita bisa lihat di sini berarti. Ini berarti yang ada satunya ini berarti akan ketemu something kalau kita taruh turun setengah kan. B turun setengah jadi ada B-mol di situ. A turun setengah jadi ada A-mol di situ. G turun setengah jadi ada G-mol di situ. Nggak ada F-mol karena dari F turun setengah maka langsung ketemu E. Dari E ke D turun setengah maka ada E-mol di situ. Kita balikin sekarang. Dari D naik setengah ada D crash di situ. Nah, berarti D crash sama E-mol nih sama. Dari E ke F naik setengah nggak ada E crash, nggak ada ya. Karena ini langsung ketemu di sini. Dari F naik setengah maka ketemu F crash. Kenapa gue bengong lama? Dari F naik setengah ada F crash. F crash sama G-mol nih sama. Dari G naik setengah ada G crash. G crash sama A-mol nih sama. Dari A naik setengah jadi A crash. A crash sama B-mol itu sama. Dari B mau naik ke C, naik setengah ya langsung ke C berarti. Nggak ada B crash. Nggak ada juga C-mol gitu. Sebenarnya dalam istilah-istilah tertentu bisa jadi ada. Cuman setidaknya dengan kayak gini ada pemahaman yang bisa ditangkap kan ya. Ya, biasanya kalau istilah-istilah para pemain biola tuh mereka suka ada C-mol, suka ada B crash, suka ada E crash. Nah, kalau kayak gitu udah istilah yang agak-agak advance. Saya sendiri juga belum menguasain, tapi setidaknya ini yang bisa saya bagi. Walaupun tulisan saya agak nggak kebaca, tapi di sini saya mau ngasih tahu juga. Justru itulah kenapa channel ini namanya Dr. Lu. Nama saya di sini Dr. Lu karena tulisan saya seperti tulisan dokter, tidak terbaca. Tapi setidaknya dari 9,5 menit ini mudah-mudahan bisa mencerahkan pertanyaannya Salman H yang ini ya. Kalau belum, tanya lagi aja di bawah. Pasti saya baca kok. Selamat mencoba. Apanya yang mau dicoba? Huhuy.